Prabowo Subianto merupakan pemimpin yang gampang akrab dengan siapapun. Gak terkecuali kepada pemimpin Mesir yakni Abdul Fattah el-Sisi. Kedua sosok ini sudah memperlihatkan kemesraannya saat kunjungan Indonesia ke Mesir. Selain itu, hubungan baik keduanya juga terjalin karena sama-sama memperjuangkan Palestina. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Persahabatan Prabowo dan el-Sisi. Prabowo Subianto terkenal punya koneksi erat dengan para pemimpin dunia. Salah satunya Mesir yang berada di bawah komando Abdul Fattah el-Sisi. Bahkan Pak Prabowo rela terbang jauh ke Kairo untuk mengunjungi sahabat karibnya itu. Kedekatan kedua petinggi tersebut langsung terlihat saat menggelar pertemuan bilateral. Buktinya el-Sisi menyambut kedatangan RI1 di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah dengan begitu hangat. Sontak perlakuan baik orang nomor satu Mesir itu mendapat apresiasi tinggi dari Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mengaku bersahabat baik dengan el-Sisi. Pasalnya sang presiden gak mau melupakan peran luar biasa Mesir yang mendukung kedaulatan Indonesia. Mesir bagi bangsa Indonesia memiliki tempat yang khusus di hati kami. Karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia sewaktu kami melaksanakan perang kemerdekaan melawan penjajah. Ungkap RI1. Di sisi lain, el-Sisi kembali menunjukkan kedekatannya dengan Pak Prabowo. Buktinya politikus 73 tahun itu diberikan fasilitas mewah berupa kursi emas. Menariknya, el-Sisi juga memberikan tempat spesial untuk Pak Prabowo. Pasalnya pria kelahiran Al-Jamaliyah itu mempersilahkan RI1 duduk di tengah saat menggelar pertemuan. Padahal forum tersebut juga nggak cuma dihadiri Indonesia dan Mesir. Alhasil sang presiden tampak begitu gagah saat menghuni singgasana sembari diapit para pemimpin dunia. Sontak kedekatan kedua sosok ini langsung mendapat sorotan khusus dari media lokal Mesir. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bertemu Presiden Abdel Fattah el-Sisi untuk meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi tantangan regional dan global. Tulis Egypt Today. Sama-sama menentang Israel Amerika. Selain memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat, Mesir dan Indonesia juga memiliki pandangan yang sama. Hal tersebut terbukti dari getolnya pemimpin kedua negara memperjuangkan Palestina. Hal tersebut terlihat lewat kunjungan Prabowo Subianto ke Mesir pada tahun lalu. Pada momen tersebut, sang RI1 disambut oleh Abdel Fattah el-Sisi selaku Presiden Negeri Piramida. Prabowo menyebut siap bermitra dengan Mesir untuk mencari jalan keluar permasalahan yang terus menimpa rakyat bumi para nabi. Kami akan bekerja sama bersama Mesir untuk mencari solusi yang urgent bagi Palestina dan kawasan. Dan tentunya kami mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara, tegas sang presiden. Bahkan kedua presiden juga siap mendukung satu sama lain apabila harus berperang dengan Israel. Pasalnya Prabowo menyebut Mesir telah banyak membantu bumi Nusantara ketika melawan penjajah. Mesir memiliki tempat yang khusus di hati kami karena Anda adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan kami sewaktu kami berperang melawan penjajah. Tambah Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Ketum Gerindra ini bukan isapan jempol belaka. Pasalnya Mesir memang dikenal frontal dan militan dalam menentang kekejaman Amerika Serikat dan juga Israel. Hal ini terbukti lewat langkah tegas el-Sisi dalam menolak usulan Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza. Saya mengatakan ini sehubungan dengan yang dikatakan mengenai rencana pengungsian warga Palestina. Saya ingin meyakinkan rakyat Mesir bahwa mereka tak akan membiarkan adanya kerugian terhadap keamanan nasional Mesir. Ujar sang presiden seraya mengancam. Bahkan politikus 70 tahun ini nggak segan menolak undangan Trump untuk mengunjungi Gedung Putih. Alasannya el-Sisi nggak setuju AS terlalu campur tangan dalam kepentingan rakyat Gaza. Gabungkan kekuatan militer. Selain aktif mendukung perjuangan Palestina, kemitraan Mesir dan Indonesia juga dikenal kuat dalam sektor pertahanan. Kedua negara telah lama menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Bahkan hubungan ini telah terbentuk sejak Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menhan. Kala itu sang RI1 menerima kunjungan Duta Besar Mesir untuk Indonesia yakni Yasser Hasan El-Shemi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia selalu terbuka terhadap peluang kemitraan di sektor militer. Indonesia selalu membuka peluang untuk mengembangkan kerjasama industri pertahanan dengan semua negara melalui prinsip saling menguntungkan dan untuk meningkatkan industri pertahanan Indonesia. Ungkap Pak Prabowo. Gak heran jika hubungan ini semakin erat setelah dirinya menjabat sebagai presiden.
Bahkan Ketum Gerindra ini mengusulkan perjanjian kerjasama pertahanan antara kedua negara. Di bidang pertahanan kami mengusulkan segera adanya Defense Cooperation Agreement antara Mesir dan Indonesia. Saya kira ada kemampuan yang bisa kita saling belajar dan saling tukar-menukar di bidang industri dan teknologi pertahanan, ungkap Prabowo. Alhasil banyak pihak menilai jika kedua negara bersekutu maka akan muncul kekuatan yang baru. Pasalnya Mesir dan Indonesia termasuk dalam 20 besar negara dengan kekuatan militer tertangguh di dunia. Dilansir dari Global Firepower, Bumi Nusantara duduk di peringkat 13 sebagai militer terkuat dengan indeks sebesar 0,2. Di lain sisi, negeri piramid berada di peringkat 19 dengan indeks sebesar 0,3. Keunggulan Mesir juga didukung oleh jumlah personelnya yang mencapai 1,2 juta prajurit. Selain itu, negeri piramida mengoperasikan 1080 unit pesawat tempur, termasuk drone dan helikopter. Gak kalah mengesankan, Mesir juga mengoperasikan 5.340 tank dan total 70 kapal perang. Gak heran jika negeri pimpinan Abdel Fattah el-Sisi ini menjadi kekuatan regional di kawasan Afrika Utara. Dapatkan kemeja keren murah hanya dengan 70.000, kamu bisa dapatkan 3 kemeja keren. Cek linknya di bawah ini. Rencana besar ikut andil dalam perang global. Bergabungnya kekuatan militer Indonesia dan Mesir bukan tanpa alasan. Kedua negara disebut siap membantu rakyat Palestina meraih kemerdekaan. Terlebih lagi negeri para nabi masih dihantui ancaman dari Israel. Terbaru, negeri susu kembali melakukan tindakan semena-mena dengan menyerang jalur Gaza. Akibatnya wilayah yang semula hidup damai harus kembali dirusak oleh Israel. Selain itu, insiden tersebut juga mengakibatkan 326 warga Palestina kehilangan nyawa. Namun Israel justru berdalih dan menyalahkan pihak Hamas. Mereka menganggap kelompok perlawanan Palestina itu nggak mau membebaskan sandera sesuai perjanjian. Serangan udara tersebut diperintahkan setelah Hamas berulang kali menolak membebaskan sandera kami, serta menolak semua proposal yang telah diterimanya dari utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan para mediator. Tulis pernyataan resmi Israel. Akibat tragedi ini, rezim Benyamin Netanyahu dianggap telah mengingkari perjanjian gencatan senjata. Alhasil masalah tersebut membuat Prabowo Subianto ikut turun tangan. Presiden ke-8 RI ini mengaku siap menjadi penengah untuk menghentikan perang global. Dunia tidak bisa membiarkan siklus kekerasan terus berlanjut. Krisis yang terjadi di Gaza mencerminkan terkikisnya stabilitas global secara lebih luas. Jika kita tidak bertindak bijak, perubahan ini bisa menjadi tidak terkendali. Di sisi lain, serangan Israel membuat Indonesia dan Mesir jadi marah besar. Keduanya bahkan berani mendesak PBB untuk mengambil tindakan tegas kepada negeri susu. Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional harus segera mengambil tindakan guna menghentikan serangan Israel, serta menghancurkan semua pihak untuk memulihkan gencatan senjata demi mencegah lebih banyak korban sipil. Tulis Kementerian Luar Negeri RI. Dapatkan bolu cukil murah makanan khas Magetan dengan cek link di bawah ini. Nah, itulah ulasan kerjasama Indonesia dan Mesir melawan kejahatan Israel. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.